Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ilal yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihuna. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat jemaah salat Idul Adha yang berbahagia. Pertama-tama khatib mengajak kita semua untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, baik di waktu senang maupun di waktu sempit, baik dalam waktu ramai walaupun di waktu dalam keadaan sepi. Kaum muslimin muslimat jemaah salat Idul Adha yang berbahagia. Idul Adha tahun 2021 ini masih sama dengan Idul Adha tahun sebelumnya. Idul Adha tahun ini kita jalankan dalam suasana wabah pandemi Covid-19 yang belum mereda. Kita harus selalu ingat nasihat Rasulullah SAW saat menghadapi wabah, yaitu dengan bertahan di rumah, tidak keluar kecuali sangat mendesak. Rasulullah SAW bersabda, "Fal yasa min rajulin yab'atuna fayakutu fi baitihi sabiri mutasabiha ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislun ajrin syahid." Siapa yang menghadapi wabah lalu dia bersabar dengan tinggal di dalam rumahnya seraya bersabar dan ikhlas, sedangkan ia mengetahui tidak akan menimpanya kecuali apa yang telah ditetapkan Allah kepadanya, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang-orang yang mati syahid. Riwayat Al-Bukhari. Seandainya kita keluar rumah, maka berdisiplinlah untuk menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Idul Adha yang berbahagia. Peringatan Idul Adha atau disebut juga Idul Kurban tidak bisa lepas dari peristiwa pengorbanan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putra pertama Ismail. Peristiwa ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fa ansur masa taro." Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Nabi Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Riwayat Surah As-Saffat 1-2. Bagaimanakah jawaban Ismail atau pernyataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, "Qala ya batil af'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin." Ya Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." As-Saffat 102. Allahu akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, betapa teguh keimanan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun menimpa orang-orang yang dicintai, Allah memuliakan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan mengabadikan peristiwa ini dalam ibadah kurban yang dijalankan kaum muslimin setiap bulan Zulhijjah. Keteguhan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah: pertama, mengenali risalah Allah dan menjalankannya dalam kehidupan. Nabi Ibrahim alaihissalam mengenal Allah dan risalahnya untuk manusia. Kedalaman pemahaman Nabiullah Ibrahim digambarkan dalam ucapannya, "Inni wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin." Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Al-An'am ayat 79. Betapa banyak kaum muslimin asing terhadap risalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Ada yang beranggapan Islam adalah kejawen sehingga mereka masih memberikan persembahan kepada makhluk seperti kuburan, batu dan lautan. Ada yang beranggapan Islam adalah aliran kepercayaan sehingga mereka mencukupkan diri dengan yakin adanya Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu melakukan ritual untuk menyembahnya. Ada yang beranggapan Islam adalah liberal sehingga mereka menganggap budaya modern yang rusak adalah solusi kehidupan mereka. Ada yang mempunyai mental Islamophobia sehingga mereka selalu mencurigai dan memusuhi apa saja yang bersumber dari ajaran Islam. Ada yang beranggapan Islam adalah sosialisme, sekularisme dan lain-lain sehingga mereka menganggap diri mereka beragama Islam, tetapi ternyata jauh dari ajaran Islam. Kedua, mendakwakan risalah Allah dan mempertahankannya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada penguasa saat itu, yaitu Raja Namrus. Apa yang dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam mempunyai resiko yang sangat besar dan berbahaya, sebab Namrus merupakan penguasa saat itu yang memiliki pemahaman yang keliru tentang makna menghidupkan dan mematikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, ada dua peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari hari raya Idul Adha, yaitu ibadah haji dan kurban. Namun pada situasi saat ini, kedua ibadah tersebut harus dilaksanakan di tengah gempuran virus corona pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum mereda. Tentunya kondisi ini tidak boleh serta-merta menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam. Maka merayakan Idul Adha yang sesungguhnya adalah menumbuhkan rasa kemanusiaan dan sikap solidaritas terhadap saudara-saudara kita. Merayakan Idul Adha bisa dipahami dengan cara bersatu padu, gotong royong dan saling membantu sesama. Idul Adha adalah momentum terbaik kita untuk menumbuhkan sikap empati antara sesama. Benar, maka untuk sementara ini jarak fisik kita harus didenggangkan melalui social distancing, physical distancing. Namun rasa kemanusiaan dan solidaritas kita harus semakin dirapatkan. Virus corona adalah ujian kemanusiaan. Sebagai ujian kemanusiaan, pandemi ini seharusnya dapat membuka pikiran dan mata hati kita akan pentingnya sikap ta'awun yang saling membantu, peduli, berbagi dan bekerja sama dengan menghadapi musibah kemanusiaan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Al-Maidah ayat 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, akibat virus corona yang mewabah di berbagai penjuru dunia, jemaah haji tahun 2021 ini tidak diberangkatkan ke tanah suci. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan jiwa jemaah dari tertular virus corona. Pemerintah Arab Saudi pun tidak mengizinkan jemaah dari luar negeri untuk menjalankan rukun Islam kelima ini. Hanya warga Arab Saudi dan warga asing ekspatriat yang berada di Arab Saudi saja yang diperkenankan melaksanakan ibadah haji.
namun ada hikmah besar yang bisa diambil dari keputusan ini. Di antaranya adalah kesabaran. Kesabaran menjadi ukuran mabrur atau tidaknya haji yang dilaksanakan. Hampir seluruh rangkaian ibadah haji membutuhkan kesabaran. Mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaksanaan dan kembali ke tanah suci, ke tanah air. Tanpa kesabaran, jemaah haji tidak akan mungkin mampu melewati rangkaian ibadah yang memerlukan kekuatan mental dan fisik seperti tawaf, sa'i, mabit, wukuf dan melempar jumrah. Ini memberikan hikmah kepada calon jemaah haji yang ditunda keberangkatannya untuk semakin melatih kesabaran sebelum waktunya berangkat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah solat Idul Adha yang berbahagia, selain haji, ada juga ibadah yang sangat istimewa, yaitu ibadat kurban pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. Hadirin salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Dalam ayat tersebut terdapat dua hal yang Allah perintahkan secara beriringan, yaitu mendirikan salat dan melaksanakan ibadah kurban. Di tengah wabah corona ini, ibadah kurban akan lebih bermakna dan terasa bagi masyarakat ekonomi lemah. Selama pandemi, berbagai sektor tak terkecuali sektor ekonomi ikut terkena dampaknya. Banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena harus kehilangan mata pencariannya. Kurban bisa menjadi momentum kepekaan sosial masyarakat mampu terhadap yang lemah. Ajaran kurban yang sebenarnya adalah tak kala kita melakukan kurban dilandasi dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, kita perlu harta milik dan kekayaan. Tapi ingat, membagikan kepada orang yang banyak dan bernasib malam itu penting. Kita cinta pada diri kita sendiri, tapi kapan saja dan di mana saja siap berjuang, berkorban di jalan Allah untuk meraih kasih sayangnya Allah. Jika kita belum mampu menyembelih binatang kurban, maka sembelilah sifat sombong dalam diri kita. Jika kita belum mampu melempar jumroh ke Aqabah, maka buanglah sifat kebencian dan egoisme dalam diri kita, agar kita dapat memandang orang lain dengan